Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2022 sekaligus kader Combat Justisia tahun 2022-2023. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas terkait topik menyigi ruang aman bagi buruh perempuan. Tindakan eksploitasi terhadap buruh perempuan bukanlah persoalan yang terdengar biasa lagi di dalam lingkungan masyarakat. Persoalan ini tidak hanya datang dari satu sisi permasalahan, dimulai dari tindakan pelecehan hingga diskriminasi dalam lingkup kerja, sudah menjadi problem klasik dalam relasi industrial. Permasalahan ini terus dibahas dan diminta keadilan agar ruang kaku tersebut menjadi ruang aman bagi buruh perempuan. Jika kita berkaca pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi. Jika kita melihat pada pasal ini, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan tersebut. Namun mengapa rasa aman dan perlindungan tersebut tidak dapat direlasikan dengan baik sesuai dengan aturan dalam ruang lingkup kerja? Jika kita melihat dari sisi aturan pemerintah yang telah dibuat, tidak sedikit aturan-aturan tersebut dibuat dan telah diberlakukan, dimulai dari mengadopsi Konvensi International Labour Organization nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja, pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah terkait permasalahan ini. Lalu apa yang menjadi penyebab permasalahan utama ini terus terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun? Kita melihat dari sisi pemerintah, tidak sedikit aturan-aturan yang telah dibuat dan diberlakukan terkait permasalahan ini, dimulai dari mengadopsi Konvensi International Labour Organization nomor 190 terkait penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan masih banyak aturan-aturan terkait permasalahan ini. Lalu apa yang menjadi persoalan utama terkait permasalahan ini yang terus terjadi berulang-ulang kali dari tahun ke tahun? Jika kita melihat survei yang dilaksanakan oleh Turch pada tahun 2018, ada 56,5% buruh garmen yang menjadi korban pelecehan dalam dunia kerja. Dari data tersebut, 93,6% korban tidak melaporkan karena tidak adanya mekanisme pelaporan terkait pelecehan yang mereka alami. Dari data tersebut tentunya tidak sedikit para buruh perempuan yang menjadi korban pelecehan dalam dunia kerja karena tidak adanya mekanisme pelaporan terkait permasalahan tersebut. Kembali terkait peraturan yang telah diatur dan harusnya dilaksanakan dan dipatuhi oleh perusahaan, ternyata tidak dilaksanakan dengan patuh dan terkesan menyulitkan bagi buruh perempuan dengan sistem yang bertele-tele dan waktu yang panjang dalam proses izin cuti tersebut. Contohnya pada saat izin cuti haid, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 81 ayat 1 yang berbunyi, bekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Terkait cuti haid, banyak perusahaan yang mengindahkan aturan tersebut walaupun telah diatur dalam undang-undang, dan sebagian orang mengatakan aturan tersebut terkesan lebay dan diskriminasi terhadap kaum laki-laki tanpa tahu sebab akibat aturan tersebut dibuat dan disahkan. Dan terkait juga cuti hamil, banyak perusahaan yang mempersulit terkait cuti ini dilaksanakan walaupun aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 82 ayat 1. Bahkan menurut
catatan Komnas HAM Perempuan 3 tahun terakhir, banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran hak maternilitas atau melakukan sejumlah pemutusan ketenaga kerja atau PHK dengan buruh terkait perizinan cuti hamil tersebut ataupun terkait pelanggaran hak maternilitas. Dari sejumlah kasus dan data yang telah disajikan dari berbagai sumber, hal ini tentunya menjadi PR besar bagi pemerintah. Aturan yang telah dibuat dan disahkan untuk buruh perempuan terhitung tidak sedikit dari segala aspek dan kebutuhan untuk buruh perempuan telah tertuang dalam aturan pasal demi pasal. Namun ternyata aturan tersebut tidak akan dapat terjalan dengan semestinya tanpa adanya tindakan tegas baik itu untuk perusahaan maupun para pekerja. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mempertegas kembali sistem aturan tersebut. Dengan catatan perusahaan juga harus kerjasama dan juga menyediakan bagaimana mekanisme pelaporan bagi korban pelecehan seksual agar terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tidak hanya itu, masyarakat juga berperan aktif dalam hal ini dengan tidak mendoktrin korban pelecehan seksual agar para korban yang juga mengalami hal yang sama tidak takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.